Jadi saya dan tim itu emang di awal ketika merintis ini kita perlu akses internet. Nah, ini perlu dicatat juga, Chromebook itu akan optimal ketika ada akses internet yang masuk ke dia. Optimal ya. Iya. Jadi bukan, ini masih banyak nih teman-teman yang punya Chromebook itu berpikirnya Chromebook itu nggak bisa digunakan offline nih. Saya punya misi buat ngasih tahu bahwa teman-teman yang punya Chromebook itu bisa kok digunakan offline ketika akses offline-nya kita hidupkan. Sehingga kalau kita mau ngetik atau apapun, ngerjakan sesuatu, itu masih bisa. Cuma tidak bisa disinkronisasi ke cloud-nya. Iya, Nah, benar. kalau udah ada akses internet, itu bisa lebih optimal. Yo, welcome back, balik lagi di episode podcast kita. Yang udah nonton di part 1 di video yang ini kita bakal lanjutin lagi di episode kedua alias di part 2 sekarang. Karena ternyata Chromebook yang dia masuk di beberapa ranah, bahkan termasuk di dunia pendidikan. Ini kalau kita lihat pakai acuannya Kak Yudi tadi, yang mengajar matematika dengan menggunakan Chromebook. Matematika kan tergolong salah satu spesies mata pelajaran yang tidak diminati. Padahal mudah banget kan? Iya, kalau kita tahu. Oh gitu. Kita tahu celahnya, mudah dan akan ingin terus mencoba. Tapi yang belum tahu atmosfernya gimana, nambah lagi ada serangan teknologi baru dari Chromebook. Itu bukannya malah nambah pusing ya? Kalau bisa diterima dengan lapang dada, Iya. tulus ikhlas dan rajin menabung, Asik. maksudnya menabung karma yang baik, nah, matematika akan bisa kita anggap gampang aja, apalagi dengan digital. Iya, benar. Ingat aja tuh kalimatnya Jerome Pauline, karena matematika tidak sesusah itu. Kalau saya malah beda sama Gimana? Jerome Pauline. Anggap aja matematika itu gampang. Oke, kita anggap aja dulu Iya. gampang. Oke. Saking gampangnya matematika masuk Chromebook sekarang, berubah gak sih pola mengajarnya? Maksudnya yang awalnya mungkin kita belajar tentang ya yang sederhana aja deh, tentang materi perkalian mungkin, tentang materi pengurangan segala macam. Dia jauh lebih mudah atau lebih ribet lagi? Kalau sekarang yang ditekankan bukan konsep yang mudah, tapi yang sekarang yang ditekankan adalah konsep yang esensial. Esensial. Jadi di dunia pendidikan saat anak itu di usia belajar, tujuannya kan mereka akan ketika lulus nanti menuju ke kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Iya. Jadi bukan konsep mudah yang mereka butuhkan, tapi konsep yang esensial. Oke. Sehingga kalau kita mau belajar aritmatika, hitungan, operasi, bilangan, yang mereka butuhkan kan mereka bisa berhitung. Yep. Ya, jadi dengan bantuan teknologi ya kita ajarkan mereka ketika berhitung menggunakan aplikasi kalkulator itu misalkan, atau mereka bisa bikin rumus tertentu pada aplikasi pengolah angka. Nah, kemudian kalau statistika kayak gitu kan itu esensial. Yep. Jadi di dunia masyarakat yang sebenarnya itu memang sangat dibutuhkan. Jadi lebih ke fungsinya, ke tujuannya, ke manfaatnya, segala macam gitu ya. Ya, untuk kecakapan hidup maka mata pelajaran yang sekarang ada di semua jenjang SD, SMP, SMA dari PAUD juga itu disesuaikan sehingga konsep esensialnya itu bisa digunakan untuk bekal mereka mengarungi hidup kayak gitu. Oke, dan biasanya akan ada kasus di mana siswa ini yang dalam tanda kutip dia emang udah agak kurang dalam bidang matematika, kurang nih, nggak bisa, susah memahami segala macam. Terus dengan adanya Chromebook, pernah nggak dapat kasus siswa itu jauh lebih tertarik dengan matematika, siswa itu jauh lebih bisa matematika setelah hadirnya Chromebook? Saya percaya setiap anak dilahirkan spesial. Iya. Dan saya menemukan hal itu di kelas saya. Jadi ada guru dengan mata pelajaran yang lain menyampaikan bahwa anak ini nggak pernah mau belajar di pelajarannya dia. Oke, datanglah saya dengan pelajaran matematika, lalu mengenalkan bagaimana yuk kita bikin kompetisi. Jadi bikin kompetisi itu seperti ini, anak-anak berbaris, tapi kita mau mengecek apakah aritmatika mereka sudah cukup untuk materi berikutnya. Yep. Jadi materi perkalian, kalau kita di sekolah belum punya tuh yang namanya papan tulis touchscreen ya. Yeah. Jadi saya manfaatkan Chromebook yang touchscreen. Chromebook kami itu ada yang touchscreen ya, 15 unit itu touchscreen. Jadi saya buka memanfaatkan aplikasi yang memang bisa digunakan untuk permainan kompetitif. Jadi anak-anak berbaris lalu nge-touch sebuah kotak, muncullah pertanyaannya.
Oke. Jadi misalkan 5 kali 7. Pilihan jawabannya sudah ada. Tinggal pencet. Kalau benar dia bisa duduk. Kalau enggak dia muter lagi. Sampai dapat. Dan kebanyakan kalau udah benar dia muter lagi. Kenapa? Mau mencet. Oke. Ya, jadi mereka suka. Artinya ada yang harus kita gunakan untuk mengatraktifkan kelas kayak gitu. Nah, jadi matematika, kok nih matematika mau belajar dia? Iya. Karena saya bawa laptop untuk mereka pencet-pencet sendiri. Jadi ada jatuhnya itu ada 2 manfaat dalam 1 kali pembelajaran. Selain daripada mereka belajar matematika, belajar kompak, belajar kerjasama segala macam, mereka juga belajar teknologi. Betul. Itu dia tuh yang kita cari. Kalau misalnya mereka masih awam, kan sekarang tuh handphone posisinya pun berubah. Yang awalnya portrait, sekarang landscape. Iya kan? Habis itu mereka ngobrol, bawa handphone tapi ngobrol. Tembak dong, tembak gitu. Padahal itu multitasking juga kan? Iya, itu juga termasuk multitasking. Cuman ketika multitaskingnya dikasih matematika, nge-lag. Problemnya di sana. Kenapa bisa jadi malah nge-lag gitu? Starlink kemarin tuh ada di Bali, Elon Musk langsung kan datang ya? Iya, betul. Tuh Elon Musk langsung datang ke Bali, yang sempat tahu infonya tuh kayak ini. Pasti sempat baca. Nah, harapannya andai kata misalnya Chromebook di Buleleng di sekolah Kak Yudi sendiri dapat fasilitas Starlink dari pemerintah, apa yang ingin disampaikan gitu? Yang ingin beli gebrakan lagi sebagai seorang inisiator. Kalau Starlink sudah ada, berarti perangkat dengan kabel itu bakal kita bisa minimalisasi. Karena kalau di sekolah saya itu jujur kan lingkungannya itu agak memanjang ya. Jadi itu saya dan tim itu emang di awal ketika merintis ini kita perlu akses internet. Nah, ini perlu dicatat juga, Chromebook itu akan optimal ketika ada akses internet yang masuk ke dia. Di optimal ya. Jadi bukan, ini masih banyak nih teman-teman yang punya Chromebook itu berpikirnya Chromebook itu nggak bisa digunakan offline nih kayak gitu. Saya punya misi buat ngasih tahu bahwa teman-teman yang punya Chromebook itu bisa kok digunakan offline ketika akses offline-nya kita hidupkan. Sehingga kalau kita mau ngetik atau apapun, ngerjakan sesuatu, itu masih bisa. Cuma tidak bisa disinkronisasi ke cloud-nya. Iya, benar. Nah, kalau udah ada akses internet, itu bisa lebih optimal. Nah, kalau ada Starlink, berarti perangkat kabel yang sudah saya pasang sejak bertahun-tahun, itu bisa kita minimalkan. Dan tentu saja ini membantu banget buat teman-teman yang sekolahnya ada di blank spot. Ya, karena ya jujur aja di kecamatan saya suka Sade, kalau kita udah naik ke atas, ya di shortcut yang sekarang itu mau cari sinyal satu pun itu harus naik kan. Itu berubah terus tuh sinyal tuh. 4G, 3G, 2G, 1G, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Habis tuh. Dan saya lihat sih sekolah-sekolah yang bagian atas itu mereka punya jaringan swasta untuk internet. Ya mereka bayar lebih banyak, mereka membutuhkan effort yang lebih banyak. Artinya fasilitas internet itu memang dibutuhkan untuk semua orang. Jadi tanpa membeda-bedakan, oh ini tinggalnya di kota, ini agak di pedalaman. Kalau Starlink memang jadi sebuah apa ya, sarpras yang akan diberikan untuk dunia pendidikan. Saya sangat bersyukur sih. Bagi mereka yang menolak hal ini, ya perlu dipertanyakan, ini mau ikut perubahan zaman atau enggak kayak gitu. Karena perubahan zamannya sudah dipastikan positif. Ya. Kan dia kalau usernya dalam ranah pendidikan sudah difiltrasi. Iya, betul. Jadi nggak ada istilahnya link-link yang dalam tanda kutip bisa masuk, udah nggak mungkin gitu. Kalau kita lihat, jadi harapannya Starlink masuk Singaraja. Dan biar bisa join langsung gitu sama Chromebook yang sekarang. Misal nih, sebagai seorang inisiator, kan tentunya pasti ada kendala dan tentunya dari tim juga kewalahan gak sih Kak awal-awal untuk memperkenalkan teknologi ini? Awal-awal ya kalau memang kita mau mendaki sesuatu yang kita anggap wah ini adalah sebuah pencapaian yang akan jadi luar biasa nih. Jadi di awal pasti kita mendaki jurang yang terjal kayak gitu ya. Yang pertama resistensi teman-teman kita. Kalau Gen Z sekarang bilangnya mental block kayak gitu ya. Udah dikasih apapun itu pasti dia bakal ngeblok. Oh, ini jelek kayak gitu. Itu ada resistensi buat teman-teman. Yang kedua, ya memang kita membutuhkan sarana prasarana yang lebih. Artinya
ada sebuah prioritas yang bisa yang harus kita geser. Nah, tapi tetap kalau sekarang di sekolah itu namanya perencanaan berbasis data. Jadi semua yang kita rancang, yang kita rencanakan dan programkan itu harus berbasis data. Dan digitalisasi sekolah ini masuk prioritas yang utama. Nah, jadi sarana prasarana memang dibutuhkan. Jadi buat sekolah yang rada agak di pedalaman atau mungkin yang agak di pinggiran, hal ini mungkin akan menjadi sebuah yang membingungkan ya, mau sarana prasarana yang untuk yang lebih esensial, misalnya kursi, meja dan sebagainya, atau ini dulu buat membuat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, yang kayak tadi di episode sebelumnya ya, saya kan saya bikin pesan buat pemerintah, selain sarprasnya dipenuhin, bikin ekosistem yang mendukung itu. Nah, jadi saya tuh pengen ada orang nih yang mau masuk, kita bikin sebuah semacam komunitas yang memang peduli sama penggunaan bantuan pemerintah. Iya, biar maksimal. Betul. Biar kesannya nggak ada ini udah dibantu pemerintah tapi nggak ada wujudnya. Betul. Mungkin kakak pernah dengar ada sekolah yang anggap mengharamkan anak untuk mengambil bantuan pemerintah. Artinya laptopnya nggak usah digunakan karena nanti rusak. Kayak gitu. Karena masih terpaku dengan yang namanya konvensional. Ini buat yang nonton jangan nonton setengah ya. Dipastiin udah nonton part 1-nya di sini dulu, karena obrolan kita sebelumnya kita udah bahas soal apa harapan kita terhadap pemerintah. Dan balik lagi ada beberapa instansi sekolah yang emang dia ngeblok dari segi bantuan itu dengan dalih ya banyak lah, entah itu kekurangan sarana prasarana yang lain, termasuk juga sinyal jaringan segala macam. Nggak punya lab. Padahal gitu. Chromebook nggak perlu lab. Iya, Chromebook tuh perlu tempat duduk aja sebenarnya. Kalau mau naruhnya ya satu lemari aja. Iya benar. Dan nah mungkin teman Prodo yang belum tahu wujudnya Chromebook ya kayak gimana gitu, bisa dicari di Google atau ini kita tampilin di sini. Jadi bisa lebih menggambarkan. Padahal ini tuh bisa kita bawa kemana-mana bahkan. Betul. Karena dia kecil. gimana kayak laptop. Cuman ada beberapa keyboard yang gak ada itu aja. Sama fitur dalamnya mirip sama ini ya kak ya. Mirip sama penyimpanan Google Chrome pada biasanya. Yep. Jadi kalau misalnya kita kan lagi offline nih, kalau halaman itu udah kita download masih bisa kita lihat. Ini Betul. sama kayak gitu. Jadi kita ngetik, ketik segala macam, atau kita lagi baca, explore apapun segala macam, itu masih bisa, cuman nggak connect sama iCloud-nya. Iya, betul. Kalau mau connect ya tinggal connectin internet aja. Iya, ketika kita udah connect internet, semua yang kita lakukan aktivitas di offline itu langsung sinkron. Nah, makanya kalau udah sinkron dari HP kita aja, ini. Jadi nggak ada alasan sekarang, saya belum tugas saya ada di laptop kayak gitu. Karena dari HP udah bisa diakses kayak gitu. Dan banyak juga kadang yang lupa menyadari bahwa kalau dalam dunia pendidikan itu bukan cuma siswa guru aja, bukan cuma siswa guru pemerintah, tapi orang tua juga. Kalau sejauh ini penerimaan orang tua yang anaknya udah mencoba Chromebook, salah satu tren yang lagi happening sekarang, gimana? Sempat ada orang tua yang bertanya, Pak Guru, apa itu anak saya dikasih laptop nggak rusak laptopnya? Nggak apa-apa. Kata gini, anak saya jarang mau pulang sesuai jadwal itu karena kadang saya juga harus ngangkat telepon orang tua. Anak saya masih di sana, masih di lab sama saya main. Saya bilang main ya. Kalau saya bilang belajar nanti ada jam tambahan atau enggak. Dia main komputer. Oh iya nggak apa-apa, nanti dibilangin aja pulang. Jadi orang tua itu ya dari beberapa yang masuk, jadi mereka tuh agak-agak sedikit terkejut juga. Oh kok apa itu anak-anak di SMP 1 Sukasada di sekolah saya itu kok dikasih kayak gitu laptopnya, padahal yang mereka anggap itu laptop itu kan barang mahal. Bener. Dan barang itu memang ringkih sih ya, jadi memang rentan untuk rusak dan sebagainya. Tapi yang kita ajarkan ke mereka itu yang pertama kan etika menggunakannya. Kemudian etika dalam mengoperasikannya, menggunakan dan mengoperasikan itu perlu etika. Nah itu yang kita ajarin di awal. Setelah kita sudah yakin ya kita kasih. Jadi kita juga berikan pemahaman kepada orang tua bahwa kami selaku guru dan pemerintah lewat kementerian itu sudah ngefilter apapun yang ada di dalamnya, karena sudah dienkripsi dan di-enroll oleh kementerian. Jadi orang tua yang melihat anaknya pakai Chromebook ya aman, mereka pasti belajar. Atau mungkin hiburannya pasti edukatif banget.
Itu benar, dan mungkin melalui video ini juga ya, karena kadang orang tua itu memandang kalau udah depan HP, depan teknologi, dikira main game, dikira nonton segala macam. Sekarang dengan adanya Chromebook, nggak mungkin. Karena kontennya difilter, jadi nggak mungkin ada konten-konten yang dalam tanda kutip belum cocok dengan usia mereka atau belum cocok dengan ranah mereka muncul. Justru HP-nya dikurangin, Chromebook-nya diperbanyak. Kalau bisa orang tua yang punya lebih, harga HP dengan harga Chromebook itu mirip. Yang kita tahu kalau dikomersialkan, yang ini bukan bantuan pemerintah ya, yang memang ada dikomersialkan di pasar, itu harga Chromebook itu sama dengan harga HP. Iya benar. Bahkan ada yang lebih murah. Bisa dicek ya, yang nonton. Jadi cari harga handphone terbaru yang seri Android, karena Chromebook juga OS. Jadi dia juga OS-nya Chrome OS pakai Android juga. Benar, pakai Android juga. Jadi bisa dicek harga Android yang terbaru itu ada yang nyentuh 2 digit. Sedangkan Chromebook paling ekonomis. Paling murah itu di 2.400.000. Iya benar. Jadi kalau dengan harga segitu, alangkah baiknya Chromebook dulu. Bekelin anak dengan Chromebook. Karena di Chromebook juga ada banyak permainan di sana, tapi yang dalam ranah edukatif gitu. Ini jadi ngebuka mindset banyak orang ya Kak ya. Jadi kita dituntut untuk juga open minded tentang perkembangan teknologi, bahwa nggak selamanya pendidikan konvensional, nggak selamanya belajar matematika itu membosankan. Sekarang sudah mulai agak lebih menarik lagi, buktinya ada permainan, terus juga ada istilahnya ada sistem pembelajaran yang baru gitu. Nah, sebagai inisiator Transcrommers ini dalam kurikulum sekarang, pernah nggak kepikiran untuk ngajak guru-guru di seluruh Buleleng itu untuk ikut mencoba ini? Karena kalau gurunya nggak bisa, gimana nularin ke siswa ya? Ini real aja. Iya sih. Jadi sebenarnya kesempatan untuk berbagi, kemudian kita sharing gitu ya. Bukan menggurui sih sebenarnya, kita sharing apa yang sudah kita lakukan, kita bagikan, kemudian apa yang sudah guru-guru lain lakukan juga dibagikan. Itu udah kesempatannya beberapa kali sudah ada. Hanya saja itu yang pertama yang selalu saya bilang, ada resistensi di mana teknologi ini dianggap mengancam keberadaan guru secara secara nyata kayak gitu, sehingga nanti muridnya akan cenderung ke arah bermain. Betul. Nah, padahal yang kita harapkan kalau di sekolah itu kan memang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif. Jadi yang menyenangkan itu ya kita bawa teknologi ke dalamnya. Sering sih saya bilang bahwa teknologi nggak akan bisa menggantikan kita guru-guru di kelas, nggak mungkin. Apakah kita taruh Chromebook aja anak-anak bisa belajar kan? Nggak. Butuh guru. Betul. Nah, di tangan yang tepat, teknologi itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak. Bahkan justru jadi double guru mati, guru hidup. Ada 2 ya, guru mati dari Chromebook tuh. Dan mungkin ini fenomena yang dirasain sama kamu juga yang nonton video ini. Waktu pendaftaran siswa baru atau pendaftaran mahasiswa baru, semua berbasis online kan? Betul. Dan ada kasus atau ada fenomena yang lagi daftar, lagi ngisi data segala macam, ada notif Instagram masuk, notif TikTok masuk, notif segala macam masuk, belajar jadi ke distract. Di Chromebook nggak ada distraksi. Nggak ada distraksi. Itu dia kerennya Chromebook. Jadi nggak ada distraksi, sehingga ya udah kalau belajar. Larut pun kita make, ya konteksnya kan edukatif. Gitu. Jadi kalau kita hitung rugi dari Chromebook, kan apapun pasti ada ruginya. Pasti ada resiko di mana itu jadi membuat kita agak beban juga. Kemudian ada sebuah resiko negatif yang harus kita terima. Itu pasti ada. Cuma bisa diminimalkan. Iya, cuma bisa diminimalkan. Jadi resiko negatifnya adalah anak justru makin pengen belajar dengan Chromebook. Karena balik lagi, kadang ada guru yang kalau sisanya lebih pintar dia takut. Makanya ada teknologi itu buat guru-guru yang resistennya tinggi ya, terancam gitu ya. Makanya, keberadaannya. Dia udah pengen ngeblok, tapi siswanya, loh saya belajar matematika kemarin pakai Chromebook gitu. Kenapa sekarang pakai belajar bahasa Indonesia enggak gitu kan jatuhnya kan. Besok panas dingin tuh ngajar. Aduh saya harus gimana ini ya kan. Nah, itu juga sebuah motivasi buat guru agar lebih inovatif lagi, lebih adaptif sama teknologi. Dan ini membuat
semacam motivasi guru itu biar tidak ada di sini aja gitu ya. Bener. Jadi besoknya harus lebih tinggi dari ini, lebih tinggi dari ini. Iya. Nah, itu sih yang diharapkan sama pemerintah. Guru itu harus menjadi penggerak buat dirinya sendiri, penggerak buat ekosistem di sekitarnya. Iya. Kak Yudi sebagai inisiator ini ada planning ke depan nggak? Mungkin karena ini kan dia Chrome ya basicnya. Kedepannya tuh ada project apa atau ada event apa mungkin yang bakal diikutin? Ini masih planning, semoga bisa karena sebagai kandidat sekolah rujukan Google itu kami di SMP 1 Sukasade itu mendapatkan kesempatan untuk ke kantornya Google Indonesia di Jakarta. Itu juga mimpi buat saya yang sebagai pengguna Chromebook itu, ini siapa sih yang bikin? Kayak gitu. Berpikirnya gimana sih suara si apa itu Google itu ya. Halo Google kayak gitu. Siapa sih yang jawab gitu. Yang sound yang sering kita dengarkan. Bahkan termasuk juga translator yang ada di Google Maps ya, kalau coba belok kanan ke Jalan Surapati. Nah, itu tuh kita bakal tahu tuh. Bakal ketemu saya di sana. Di Google Indonesia ya? Iya, Google Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi kita satu tim di sekolah mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke sana. Wow. Ini mimpi banyak orang sih yang pengen datang ke Google Corporate-nya langsung gitu. Nanti kita bawa gambar singa Ambara Raja dikibarkan di kantor Google gitu. Udah kayak gini ya, wisata ke bulan aja. Go to Smart City Buleleng 2045. Kejauhan nggak? Kalau bisa sih 2024 kan ya. 2000... Karena kalau ada gebrakan itu minimal dari sekolah-sekolah dulu kan. Gitu. Pasti tercapai selama balik lagi resistensinya dikurangin dulu, karena cukup yang resistensi itu jam mungkin nggak apa-apa ya. Anti air itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya anti perkembangan, wah bahaya. Zaman tetap berkembang, kalau kita ngestak mati ya. Kita kayak jadi manusia purba yang hidup di zaman modern kayak gitu. Iya, dan itu akan sangat-sangat memaksakan. Bahkan kebalik mungkin. Siswanya semangat sekolah, gurunya malas ngajar. Bingung mau ngapain sampai kelas ya kan. Ini ada satu pesan di satu kalimat buat teman-teman guru. Buat rekan-rekan guru yang masih resistennya tinggi, itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Iya. Betul sekali. Jangan sampai menyakiti diri sendiri gitu ya. Mending kita mau berubah kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, benar. Perkaya diri dengan pengetahuan, ikuti teknologi yang zaman sekarang, tapi tetap ya yang belakang itu karakter, etika. Iya, jadi buat yang udah nonton video ini di episode kedua, kita bisa tekenin lagi kalau manusia hidup itu perlu berkembang biak. Setelah hidup kita harus berkembang baik. Thank you banget yang udah nonton video dan episode kali ini. Mungkin di next episode bakal kita bikin lagi kalau komentar kamu banyak di bawah, dan yang udah banyak nge-share juga, like, dan paling penting jangan lupa subscribe. Thank you banget Kak Yudi. Terima kasih. Semoga next kita bisa ngobrol lagi, bisa selalu. sharing lebih banyak lagi. Ditunggu kedatangannya setelah dari Google Corporate. Oke, kita cerita lagi ya. Let's close this. Sampai jumpa di video berikutnya.